وإذا مرضت فهو يشفين. Kami di tempat ini yang tidak ada penghuninya. Maka Nabi Ibrahim berkata, ya betul, Allah yang perintahkan saya, Allah yang perintahkan saya agar kamu berada di tempat ini bersama dengan anakmu. Apa kata Hajar? Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada pohon-pohonan di tanah Mekah pada waktu itu karena belum ada orang. Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Pokoknya fale tanda nasihatkan karena ta'ala kunne. Pasti Allah memberikan rezeki kepada saya bersama dengan anak saya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin keamanan saya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan kehidupan kami ini aman dan pasti kami akan dapat rezeki. Itulah makanya ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah lapar karena habis perbekalannya, habis air, habis juga kurmanya, habis makanannya, Nabi Ismail kelaparan, air susunya juga Hajar sudah tidak ada keluar, maka Nabi Ismail diletakkan di dekat Ka'bah. Kemudian Hajar pergi mencari sesuatu. Mungkin adakah orang atau ada makanan yang bisa dibawa pulang demi untuk putranya yang masih kecil yang sedang menangis karena kelaparan dan kehausan. Maka naiklah Hajar ke Bukit Safa. Di Bukit Safa Hajar melihat ke sana kemari, tidak ada orang. Kemudian dia turun dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Kira-kira jaraknya ada sekitar 400 meter. Dan pada waktu itu antara Bukit Safa dan Marwah itu lembah. Banyak batu-batunya. Maka Hajar dengan sebagai seorang perempuan tangguh terus berlari ke sana. Ya, mempercepat langkahnya sampai dia naik di sebuah bukit namanya Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah, Hajar melihat lagi ke sana kemari. Ya, adakah orang di sana yang bisa masuknya ini supaya dia bisa dapat air kah atau berupa makanan kah? Ternyata tidak ada orang. Hajar berlari selama 7 putaran. 7 putaran dari Safa ke Marwah, 7 putaran semuanya. Dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi perjuangan daripada Siti Hajar inilah yang diabadikan sebagai salah satu rukun haji dan umrah. Iya, salah satu di antara rukun haji dan umrah ada namanya sa'i. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Kita masuk ke intinya bahwa tata cara pelaksanaan ibadah umrah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan persiapan, Bapak Ibu. Iya. Kita persiapkan. Maka nanti yang pertama kali yang kita lakukan pada saat kita melakukan persiapan adalah mandi. Sebagaimana mandi wajib. Iya, mandi sebagaimana mandi wajib. Niatnya mandi sunnah ihram. Tapi caranya sama dengan mandi wajib. Tapi niatnya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, sama dengan mandi junub, sama dengan mandi yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu selesai mandi, maka boleh memakai parfum pada tubuh kita. Secara langsung disemprot. Parfum yang terbaik semprotkan pada tubuh. Kemudian deodoran masih bisa dipakai. Ya, setelah itu kita menggunakan kain ihram baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki menggunakan kain ihram hanya 2 lembar. Kain putih ya untuk siapa namanya? Iya, Rumi menggunakan kain ihram 2 lembar. Ya, Bapak Haji juga menggunakan kain ihram 2 lembar. Sedangkan yang Ibu Haji bersama dengan saudaraku yang lainnya menggunakan pakaian yang menutup aurat. Ya, bebas, warnanya bebas, mau warna apa saja, mau warna hitam, mau warna biru. Ya, silakan memilih warna. Kemudian menggunakan sarung tangan yang kelihatan jari-jari. Ya, tidak boleh menggunakan sarung tangan yang tidak kelihatan jari-jari. Itu termasuk pelanggaran dalam ihram. Kemudian menggunakan sarung tangan yang kelihatan telapak tangannya, yang ditutup hanya bagian belakang. Yang bagian belakang saja yang tertutup. Kemudian perempuan juga wajib menggunakan kaos kaki karena kakinya perempuan itu adalah aurat. Ya. Dan sebetulnya hal ini bukan cuma dalam umrah, tetapi dalam
pelaksanaan sholat juga seperti itu. Baik dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam mazhab Hambali. Ya, satu-satunya mazhab yang memperbolehkan lengan, ya, tangan kelihatan, kaki kelihatan dalam sholat itu hanya mazhab Hanafi. Tapi kita tidak bermazhab Hanafi. Kita bermazhab Syafi'i. Ya, atau bermazhab Hambali. Ya, dua mazhab yang paling banyak dipakai dalam pelaksanaan ibadah umrah, utamanya jamaah umrah dari Indonesia. Jadi kita pakai ini. Pakai kerudung atau jilbab, kemudian tutup kaki dengan kaos kaki, sarung tangan dipakai, tapi harus kelihatan jari-jarinya. Ya, yang ini saja yang tertutup, yang di sini tidak tertutup. Ya. Kemudian apa lagi? Setelah itu kita akan naik di pesawat. Ya, nanti mandinya terserah di mana. Kita akan naik di pesawat di Makassar menuju Jeddah. Nanti sekitar kurang lebih 10 jam kita naik pesawat, akan ada pengumuman dari awak kabin, dari awak pesawat. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah yang saya hormati, beberapa saat lagi kita akan memasuki daerah Yalamlam. Bagi Bapak Ibu yang akan menjalankan ibadah umrah, agar bersiap-siap dari sekarang. Silakan mengganti pakaian ihram. Nah itu ya. Disarankan sebelum kita menggunakan pakaian ihram, bagi yang belum sempat menggunakan pakaian ihram dari Makassar, maka boleh menggunakan pakaian ihram di pesawat. Iya, kita menggunakan pakaian ihram, utamanya laki-laki baru mau menggunakan pakaian ihram di pesawat boleh. Tetapi lebih aman kalau kita sudah menggunakan kain ihram dari Makassar. Iya. Iya, makanya nanti kita akan singgah di salah satu masjid yang ada di Makassar sebelum kita masuk ke bandara. Di situ Bapak Ibu akan antri mandi, ya. Kemudian setelah itu mengganti pakaiannya, ya, mengganti pakaiannya, utamanya pakaian ihram. Setelah selesai semua, kita akan masuk ke bandara dalam keadaan sudah menggunakan kain ihram. Tapi bagi yang mau nanti di pesawat boleh, masih ada waktunya, masih ada waktu setengah jam sebelum sampai ke Yalamlam. Oke. Dipastikan, utamanya laki-laki, tidak ada pakaian dalam, tidak ada kaos dalam, tidak ada celana dalam. Cukup 2 lembar saja, ya laki-laki. Yang perempuan tidak, bebas. Boleh menggunakan pakaian dalam kalau perempuan. Ya, yang penting tertutup auratnya. Pada saat awak kabin menyampaikan, Bapak Ibu para tamu-tamu Allah, sekarang kita sudah berada di daerah Yalamlam. Silakan berniat dari sekarang. Maka saat itu semuanya sudah harus berniat untuk menjalankan ibadah umrah. Ya, kira-kira kurang lebih setengah jam sebelum kita tiba di Jeddah sudah berniat sesuai dengan pengumuman dari awak kabin. Maka kita sama-sama berniat, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Ada 2 versi niat ya, tapi saya selalu ambil yang pendek, yang mudah, yang gampang. Ya, coba kita sama-sama Bapak Ibu, anak-anakku juga, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Itu dia. Artinya, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalankan ibadah umrah. Cukup itu niatnya. Ada sebetulnya niat yang lain. Nawaitu umratan wa aramtu bihi lillahi ta'ala. Bisa menggunakan lafaz niat itu. Hanya saja panjang kalau anak kecil dengan orang tua. Maka kita ambil yang 3 kata saja tadi. Labbaik Allahumma umratan. Itu yang paling pendek dan ini yang paling banyak dipergunakan. Ini yang paling banyak dipergunakan. Ayo kita sama-sama lagi melepaskan niat. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya, itu ya diingat-ingat ya, dihafal-hafal nanti. Kalau sementara belajar, sementara duduk-duduk, sementara main-main, ya labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Ya, okay. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalankan ibadah umrah. Kaugina, ya engkana iye puang Allah sanakan
parentata pangolita untuk menjalankan ibadah umrah. Engkana puang, ya ta? Labbaik Allahumma, engkana puang, ya, engkana tata puang untuk menjalankan ibadah umrah. Itu kalau di bahasa Bugiskan, kurang lebih seperti itu. Dengan ucapan lafaz niat tadi berarti sudah berlaku larangan-larangan ihram. Ya, dan dipastikan dulu laki-laki tidak boleh pakai sepatu. Karena orang yang sedang ihram tidak boleh tertutup mata kakinya. Harus menggunakan sendal yang kelihatan mata kaki. Sendal kulit bisa, yang penting kelihatan mata kaki. Gasing-gasing, iya itu boleh. Kemudian bagi perempuan dipastikan pakai kaos kaki, sarung tangan yang kelihatan jari-jarinya tadi. Iya, dipastikan tadi itu tidak ada lagi yang pakai pakaian dalam yang laki-laki, hanya 2 lembar saja. Berlaku larangan-larangan ihram. Apa itu larangan-larangan ihram? Pertama, perempuan tidak boleh tertutup wajahnya. Ya, kalau misalnya ada perempuan yang sedang menggunakan cadar, 2 pilihannya, dibuka cadarnya atau pakai furda yang dari atas ke bawah. Ada juga kain furda dari atas ke bawah. 2 pilihannya. Dan tidak boleh tersentuh wajah. Kain furda itu tidak boleh kena wajah. Makanya ada kayak sesuatu yang menonjol ke depan, baru ke bawah sini. Dan ini biasa dipakai oleh orang-orang kajian, yang biasa ikut kajian-kajian, atau orang-orang Arab, wanita-wanita Arab menggunakan itu. Tapi banyak juga Indonesia. Atau sekalian dibuka. Ya, sekalian dibuka, tidak boleh ada tertutupi. Kalau masker, masker tidak disarankan, kecuali di masa pandemi. Karena khawatir kuman, virus kan. Tapi sekarang aman-aman saja, tidak diperkenankan menggunakan masker karena bahagian dari larangan sebetulnya, kecuali darurat. Nah, kalau darurat karena ada masalah yang ingin kita cegah, ingin mencegah yang namanya bahaya atau virus, itu boleh dipakai berdasarkan fatwa ulama. Saat ini tidak ada fatwa ulama terkait dengan penggunaan masker. Ya, jadi tidak usah memakai apa-apa. Ini saja ya. Kemudian larangan-larangan ihram yang lain, tidak boleh lagi menggunakan minyak wangi. Tadi itu ada minyak wangi yang disemprotkan ke tubuh kita sebelum menggunakan kain ihram. Tapi kalau kain ihram sudah ada melekat dalam tubuh kita, tidak boleh lagi menggunakan minyak wangi. Iya, yang boleh menggunakan minyak wangi sebelum memakai pakaian ihram. Boleh pakai deodoran, boleh disemprot tubuh kita minyak yang terbaik. Iya, kemudian tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah, tidak boleh menjadi wali nikah, tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh memburu buruan yang ada di tanah haram. Ya, tidak boleh membunuh binatang yang ada di tanah haram, tidak boleh mencabut rumput-rumputnya, pepohonannya, tidak boleh mematahkan pohon-pohonan yang ada di tanah haram, tidak boleh mengejar binatang yang ada di sana, termasuk burung merpati. Sedang berumrah, sedang belum selesai tahallul, ada burung merpati di depannya, langsung dikejar, tidak boleh. Kecuali kalau sudah selesai tahallul, mau main-main bersama dengan burung merpati, walaupun hukumnya sebetulnya makruh ya. Ya, karena suatu ketika Rasulullah menegur sahabat yang sedang bermain-main dengan burung merpati. Makanya itu bermain-main dengan burung merpati itu hukumnya boleh, tetapi makruh, yaitu agak dibenci. Kemudian selanjutnya berlaku larangan-larangan ihram. Apalagi itu termasuk bercukur, mencabut bulu, termasuk juga menggunting kuku sudah tidak diperkenankan. Yang benar adalah sebelum orang mandi maka sudah digunting. Kuku kita sudah diperpendek, kumis sudah dicukur, rambut juga. Tapi paling bagus kalau rambut itu nanti tahallul baru dikasih pendek. Ya, nanti tahallul baru dikasih pendek. Nah, kemudian selanjutnya dalam perjalanan kita dari Yalamlam menuju King Abdul Aziz International Jeddah, kita memperbanyak talbiyah. Baik dikomando oleh pembimbing atau tidak dikomando, masing-masing membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Dan demikian pula saat kita sudah tiba di Jeddah, kita naik di atas bus, kita memperbanyak membaca talbiyah sampai kita masuk di tanah haram. Karena Jeddah itu belum tanah haram.
masih tanah halal, masih di luar tanah haram. Ya. Nanti pada saat kita masuk di tanah haram, maka lebih memperbanyak lagi membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, saat kita sudah tiba di hotel, biasanya dipersilakan makan. Ya, kalau rezeki tak tahu, masih ada makan malam. Kalau tengah malam orang tiba, ya makan malam dulu. Setelah itu pembagian kamar, masuk di kamarnya masing-masing. Hati-hati, jangan sampai yang perempuan membuka jilbabnya. Iya, ya laki, walaupun sesama perempuan, tidak boleh. Tidak boleh dibuka jilbab walaupun sesama perempuan. Boleh buka jilbab kalau dalam kamar mandi, tidak ada yang lihat ki. Terbuka aurat di dalam seorang diri baru ditutup, boleh. Ya, demikian juga laki-laki. Pakaian ihram ini tidak boleh diganti dengan sarung. Ya, tetap kita masuk ke kamar mandi, kemudian pakai pakaian ihramnya di dalam. Kalau mau misalnya buang air besar, silakan buka kain ihramnya di dalam. Tapi tidak boleh ada yang lihat, harus ditutup rapat-rapat. Iya. Ada kejadian baru-baru. Sampai dia, ini kan sementara umrah ini, singgah di hotel. Sekali ya sampai di hotel, mau buang air besar, masuk di kamar mandi, dia buka ihramnya, dia ganti sarung. Astagfirullahaladzim. Pas saya datang di kamarnya. Iya, ada kejadian. Itulah orang tua kasihan, langsung dia buka kain ihramnya, dia ganti sarung. Ah, itu dia harus bayar fidyah. Fidyah itu artinya memberi makan 6 orang miskin yang ada di kota suci Mekah. Iya. Dia kasih makan orang miskin, dia beli makanan 6 porsi baru dibagikan kepada orang miskin yang ada di Mekah. Tapi bukan penduduk asli Mekah, hanya kebetulan orang yang sedang bermukim di Mekah. Kan banyak pekerja-pekerja di atas cleaning service, demikian juga tukang-tukang sapu jalanan, itu bisa dikasih dan gembira mereka. Oke. Setelah itu, hati-hati pada saat kita singgah di kamar. Jangan sampai juga ketiduran di kamar hotel. Di atas di ranjang. Iya, atau di rosban. Karena tidak boleh tertutup kepala kita dengan songkok. Ya, laki-laki itu tidak boleh tertutup kepalanya dengan songkok. Biasa juga kalau tertidur di pesawat, langsung secara tidak sengaja naik kain ihramnya begini. Itu kena dam. Kena dam. Iya, kalau sengaja. Kalau tidak disengaja karena ketiduran, tidak kena apa-apa. Tapi kalau disengaja dikasih naik begini karena hawa panas, misalnya, karena panas misalnya umrah di siang hari, hawa panas, kemudian dikasih naik begini kain ihramnya, itu kena dam. Ada damnya, ada dendanya. Kemudian selanjutnya, tidak lama kita berada di kamar di Mekah, utamanya di hotel, tidak lama. Setelah itu turun lagi di lobi, siap-siap masuk ke Masjidil Haram. Dari hotel masuk ke Masjidil Haram, kita memperbanyak membaca talbiyah. Sampai di Masjidil Haram, maka saat kita masuk ke dalam masjid, membaca doa masuk masjid. Sama aja di sini. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ayo kita sama-sama nak. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Sambil melangkah dengan kaki kanan. Sendal yang kita pakai itu dikasih masuk ke dalam tas. Kan ada tas yang warna hijau itu, ya tas tak dikasih masuk sendal dikasih masuk dalam tas. Tapi sebaiknya disiapkan kantong kresek. Ya, jadi dalam tas itu ada kantong plastik. Dikasih masuk dulu dalam kantong plastik. Setelah itu dikasih masuk dalam tas. Kenapa? Karena jangan sampai di dalam tas itu ada buku zikir, ada buku manasik, ya ada mushaf Al-Quran yang kecil, supaya tidak bersentuhan langsung antara sendalnya dengan mushaf Al-Qurannya atau buku zikirnya. Tidak boleh. Atau boleh juga lebih aman, buku zikirnya yang kecil itu kan ada 2 resnya di situ. Ada yang besar, ada yang kecil. Buku zikirnya dikasih masuk saja di res yang kecil.
Ya, nanti di tengah yang besar itu tempat sendal. Nah, kenapa sendal itu harus dikasih masuk di dalam tas? Ada namanya jurus anti hilang. Ya, ada anti hilang. Karena biasa itu di atas, pada saat kita masuk, sendal disimpan di tempat sendal, di rak-rak sendal. Tapi saat kita keluar, ternyata tidak lewat situ, Ki. Lain jalurnya. Kan biasanya kita masuk di Masjidil Haram itu kalau mau umroh, lewat pintu Ajiat. Atau lewat pintu King Abdul Aziz. Ya, tetapi begitu kita selesai umroh, tidak di sini Ki keluar. Di mana Ki keluar? Di Bukit Marwah di belakang. Di Bukit Marwah Ki di belakang itu keluar. Dari Bukit Marwah pergi tahallul, terus jalan sampai ke depan. Hendak ketemulah sandal kita. Akhirnya pakai sandal pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf, pulangnya tidak pakai sandal, hilang sandalnya. Gitu ya. Jadi rahasianya itu supaya kita tidak kehilangan sandal. Mendisiplinkan diri, menyimpan sandal di dalam tas. Ini yang saya sebut dengan jurus anti kehilangan sandal. Alhamdulillah, jurus ini saya pakai pada pemberangkatan umrah yang kemarin, yang berangkat tanggal 19, pulang tanggal 30 Agustus. Alhamdulillah 99% berhasil. Kecuali nanti mau pulang hari terakhir. Hari terakhir di Madinah, karena dari Madinah mau ke Bandara Madinah langsung pulang ke Makassar. Hari terakhir sudah sholat duhur terakhir di jamak qasar dengan waktu asar. Ada jamaah dia ternyata tidak dia simpan sandalnya di tas, dia simpan di rak-rak sandal. Apa yang terjadi? Begitu selesai sholat, dia cari sandalnya tidak ketemu. Padahal sudah mau pulang orang ke Indonesia ini. Ya Allah, hari terakhir baru dapat musibah. Kenapa? Saya sudah bilang, apapun yang terjadi, sendal tidak boleh ditaruh di rak sendal. Kenapa? Karena mirip-mirip semua itu modelnya di atas, itu rak sendal. Sama-sama semua modelnya. Kadang kita lupa nomornya. Nomor berapa tadi kan ada nomornya. Nah ini ya, jadi rahasianya nanti, jangan sekali-kali simpan sendal di rak sendal. Simpan saja sendal tak di dalam tas. Nah, karena kalau kita simpan sendal tak di dalam tas, insya Allah tidak akan hilang. Karena tas itu dibawa kemana-mana. Iya. Nanti kita keluar lagi di sana, di pelataran Marwah, setelah saya sa'i, baru sendalnya dikasih keluar. Dipakai pulang ke hotel. Ini. Kemudian selanjutnya, saat kita sudah masuk ke dalam Masjidil Haram, ya Ka'bah sudah kelihatan, maka disunahkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Ayo kita sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Iya, ini boleh dibaca, boleh tidak. Tapi lebih bagus kalau dibaca. Nah, selanjutnya kita turun ke pelataran Ka'bah. Ka'bah sudah kelihatan. Nah, kalau Ka'bah sudah kelihatan, barulah kita berhenti bertalbiyah. Ka'bah sudah ada di depan mata kita. Nah, di situ itu baru kita berhenti membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau ada yang membaca kalimat talbiyah, saya sudah berada di pelataran Ka'bah, ada mi Ka'bah di dekat tak, itu salah. Itu salah. Banyak jamaah umrah saya dengar masih membaca labbaik Allahumma labbaik saat tawaf. Itu sudah tidak lagi. Kenapa? Terakhir talbiyah itu dibaca apabila Ka'bah sudah kelihatan. Kalau Ka'bah sudah dilihat, stop membaca kalimat talbiyah. Kita ganti dengan doa. Kemudian di mana kita akan memulai tawaf? Ya, baik ya. Untuk memulai tawaf, anggaplah ini nih yang ujung apa ya ini? Tiang. Ujung tiang ini nih yang dekat ini. Anggaplah itu Hajar Aswad, ya. Ini adalah pilar hijau, lampu hijau. Apabila sudah sejajar antara lampu hijau dengan Hajar Aswad, ya. Sudah sejajar, kira-kira di sini tempatnya, ya. Ketuni. Ini lampu hijau. Hajar Aswad, barulah kita memulai tawaf. Caranya bagaimana? Kita berniat dulu dalam hati. Waqatat tawaf karena Allah. Ya toh?
Bisa juga langsung karena kita sudah berniat tadi labbaik Allahumma umrah. Ya, langsung. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi dipastikan pundak kiri sebelumnya dulu yang laki-laki dikasih buka pundak kanannya. Ini. Ya, kasih buka pundak kanannya. Tunggu dulu ya, saya dulu. Ambil dulu kain ihram. Kan awalnya begini, tak? Nah, sekarang nih, ini antara lampu hijau dengan hajar aswad ini sebenarnya sebelum masuk masjid sudah begini memang nih. Biar tidak dilupakan, ini dibuka, yang kiri tertutup, yang kiri itu dekat dengan Ka'bah. Saat kita tawaf, kiri selalu dekat dengan Ka'bah, yang kanannya yang terbuka. Saat sudah sejajar antara hajar aswad dengan lampu hijau, saya ambil dulu ya. Nah, kita membaca menghadap ke hajar aswad. Bismillahi Allahu Akbar ini ya. Bismillahi Allah. Tidak boleh begini. Tidak boleh menghadap ke Ka'bah, tapi kita serong begini. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, hanya satu kali. Walaupun ada pendapat boleh 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ada juga yang seperti ini. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau yang resmi dipakai oleh ulama-ulama Saudi Arabia, termasuk imamnya Masjidil Haram, kalau mereka tawaf itu hanya 1 kali. Bismillahi Allahu Akbar tanpa kecupan. Itu ya kalau resmi yang dipakai di Saudi Arabia. Tapi boleh saja kita pakai yang lain. Cuma kalau saya secara pribadi, saya pakai yang 1 kali saja, yang ringan. Bismillahi Allahu Akbar. Ini sebetulnya pengganti mencium. Sebetulnya kan kita mau langsung pergi mencium, tapi tidak bisa karena banyak orang. Maka kita isyarat saja. Ada pun juga penjelasan, andaikan tangan kita itu bisa sampai ke sana, kita usap itu hajar aswad, tetapi ada orang yang halangi kita, tetapi tangan kita saja yang sampai, maka tangan inilah yang dipakai sini. Tapi karena tidak sampai tangan maka cukup isyarat. Bismillahi Allahu Akbar. Maka berjalanlah kita sambil membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu diulang-ulang. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bisa juga hanya sampai illa billah. Coba kita sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu saja diulang-ulang. Sampai di mana kita baca itu? Boleh sampai di makam Ibrahim. Ya, boleh juga sampai di rukun Yamani. Ya, karena kan di atas itu di Ka'bah itu ada 4 sudut. Sudut pertama namanya sudut Hajar Aswad, atau biasa juga disebut dengan rukun Hajar Aswad. Sudut kedua namanya sudut rukun Iraki, karena menghadap ke negeri Irak. Sedangkan sudut yang ketiga dari Ka'bah itu namanya rukun Syami, karena menghadap ke negeri Syam. Sedangkan sudut yang keempat itu namanya rukun Yamani. Ya, di situ ada Ka'bah yang tidak terbungkus oleh kain kiswah. Itu disunnahkan diusap. Kalau kita bisa singgah di situ, mengusap itu bagus. Salah satu dari
7 putaran. Utamanya di putaran terakhir. Tapi bisa juga jangan saat tawaf umrah baru kita pergi usap itu rukun yamani. Nanti tawaf sunnah saja. Kenapa? Karena di situ banyak sekali orang yang antri ingin mengusap rukun yamani. Khawatir terpisah dari rombongan. Akhirnya tidak didapat. Maka mendingan nanti saat tawaf sunnah saja. Jangan saat umrah. Karena saat umrah ini kan kita tidak boleh terpisah dari rombongan. Oke. Kemudian apabila subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kita baca sampai di rukun yamani, sampai di sampai di makam Ibrahim saja, maka setelahnya itu kita bebas berdoa. Dari makam Ibrahim sampai di rukun yamani bebas berdoa. Bisa mendoakan anak kita, bisa mendoakan orang tua kita. Contoh ya, mendoakan anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, atau minta anak yang soleh dan soleha. Rabbi ja'alni zurriyatan thayyibah. Rabbi ja'alni zurriyatan thayyibah. Sambil tawaf. Rabbi ja'alni zurriyatan thayyibah. Atau sambil mendoakan orang tua kita, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini diulang-ulang nanti doanya. Kalau saya nanti yang pandu, itu diulang-ulang doanya saat kita tawaf. Allahumma gfirli, ayo sama-sama. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu doanya. Ya, boleh berdoa dengan misalnya minta rezeki, minta supaya diluaskan rezekinya, supaya bisa pergi umrah berkali-kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan seterusnya. Pokoknya pada saat kita tawaf sudah dilewati makam Ibrahim tadi, bebas berdoa menggunakan bahasa apa saja. Mau bahasa Bugis boleh, bahasa Konjo boleh, bahasa Makassar boleh, bahasa Arab boleh, bahasa apa saja. Ya. Bahasa Konjo boleh. Contoh, kita mau doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Ya Allah, ampuni dosanya, maafkan kesalahannya, luaskan kuburannya. Jadikan cahaya yang terang benderang dalam kuburannya ya Allah. Jadikan kuburannya riyadi min riyadil jannah, taman-taman surga ya Allah. Mudahkan nanti saat dia melewati jembatan As-Sirat. Ya Allah, mudahkan saat dia diperiksa, dihisab di hari kiamat. Bukakan pintu-pintu surga. Itu bahasa Indonesia. Boleh konjo. Ya Allah, ki pemapurangi dosana toto aku. Ya Allah, ki luarangi kuburuna, ki sari cahaya yang terang beneran dalam kuburuna ya Allah. Ya Allah, ki panjari kuburuna taman-taman surga ya Allah, dan seterusnya. Yang penting sesuai dengan yang kita pahami. Bahasa yang kita pakai saat berdoa, bahasa yang kita paham nggak? Bahasa Konjo, bahasa Bugis itu terserah. Ya, enjoy. Sampai di mana kita berdoa, Bapak Ibu, anak-anakku? Sampai di rukun Yamani. Nah, sampai di rukun Yamani, sudut yang keempat dari Ka'bah. Tadi ini Hajar Aswad, ini rukun Iraki, ini rukun Syami. Sekarang ini rukun Yamani. Nah, kita lewati sedikit rukun Yamani, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, itu diulang-ulang. Sampai di mana kita baca Rabbana atina? Sampai bertemu antara Hajar Aswad dengan lampu hijau tadi. Biasanya itu bisa diulang-ulang sampai 2-3 kali. Ayo kita sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diulang-ulang. Boleh dilanjut ya. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ayo kita ulangi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke putaran tawaf yang kedua. Ya, sama tadi. Hajar Aswad dengan lampu hijau. Disitulah tempatnya kita untuk memasuki putaran tawaf yang kedua. Posisi pundak kiri tetap dekat dengan Ka'bah. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Kita tetap berjalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada doa-doa lain sebenarnya yang bisa kita baca sesuai yang ada di buku manasik. Ya, contoh misalnya Allahumma imanam bika. Ayo kita sama-sama. Allahumma imanam bika wa tasdiqan bi kitabika wa tiba'an wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu doa yang dibaca saat kita tawaf. Tapi tidak wajib ya. Tidak wajib dibaca. Boleh orang yang tawaf, andaikan dia tidak membaca, itu sah juga tawafnya. Karena yang dianjurkan dibaca itu saat kita tawaf hanya saat Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Selain itu boleh tidak membaca, tetapi boleh berzikir sesuai dengan yang kita hafal. Ya, begitu Indo ya. Sembarang ki baca karo sikir kita ko tawaf ki baca ki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau mau ki baca subhanallah jima terru subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa bebas membaca. Mau ki baca Al-Qur'an, mau ki mengaji saat tawaf boleh. Nanti berhenti mengaji saat sampai di rukun ya mah. Ya mani kita ganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru-baru ada jamaah saya tidak berhenti dia berdoa semua putaran tawaf. Berdoa dan kita tidak tahu apa doanya. Rahasianya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ sebetulnya tidak ada amalan-amalan khusus, tak ada. Bebas ki berdoa, bebas ki berzikir, bebas ki mengaji, tidak membaca juga tidak ada masalah. Kecuali di dua tempat jiaji kita wajib membaca. Hanya memulai tawaf Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dan begitu melintasi rukun Yamani sampai Hajar Aswad Rabbana atina. Selain itu bebas. Paham sampai sini ya? Ya, paham. Oke, sekarang hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita tawaf. Ya, misalnya ada orang saat dia tawaf belum sampai antara Hajar Aswad dengan lampu hijau, belum sampai masih jauh sudah mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Ada juga orang nak lewati nih lampu hijau di situ Hajar Aswad, jauh ke sana baru memulai. Bagaimana? Tidak bisa juga kalau sudah ditinggalkan antara Hajar Aswad dengan lampu hijau baru kita memulai karena sudah lewat. Ya. Jadi yang bagus itu adalah tepat sejajar antara Hajar Aswad dengan lampu hijau karena lampunya itu jelas, kentara lampunya. Nah, di situ ya. Nanti kalau saya yang bimbing, insyaallah akan pas-pas. Di mana saya mengangkat tangan, Bapak Ibu ada di samping kiri kanan saya, langsung ikut semuanya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Ya, supaya pas-pas. Ada juga sebahagian orang biasanya kan pada saat kita tawaf diantarai oleh waktu sholat. Baru 5 kali putarannya tawafnya kita, ternyata azan. Bapak Ibu, kalau azan dikumandangkan saat kita tawaf, maka tawaf wajib, utamanya tawaf umrah, tidak boleh dihentikan. Tidak boleh stop. Jalan terus.
Dia jalan terus sambil kita menjawab panggilan azan. Dijawab itu panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Azan subuh misalnya, as-salatu khairum minan naum. Jawabannya sama. As-salatu khairum minan naum. Dalam hadis yang lain, sadaqta wa bararta wa ala dzalika minasyahidin. Tapi yang sahih adalah sama. As-salatu khairum minan naum juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita jawab la ilaha illallah. Baru salawat. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh yang panjang begitu. Boleh juga yang pendek, salawat yang pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adta, sambil tawaf. Ya, kita jawab azan, kita berdoa setelah azan, ada salawatnya sebelum berdoa sambil tawaf. Ya, jangan dihentikan tawafnya kalau tawaf umrah. Kenapa? Karena wajib. Nanti kapan kita berhenti tawaf umrah? Yang pertama, iqamat sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pada kata-kata qad qamatis shalah, di situ kita ambil posisi berdiri. Yang perempuan mundur ke belakang, cari tempat shop. Karena shopnya laki-laki saat kita sholat berbeda dengan shopnya perempuan. Ya Rasob nama kunraye dimundri, disuruh ke belakang sama tentara. Ya, ada tentara yang jaga kita di situ, ada petugas, ada askar namanya. Sementara laki-laki disuruh maju ke depan, dekat Ka'bah sampainya full Ka'bah. Tetapi walaupun kita berpisah antara laki-laki dan perempuan, ada tempat baku janji di mana ketemu. Nah, biasanya itu kalau cara saya, perempuan ke belakang, tidak boleh berpisah-pisah. Nanti selesai mereka sholat jenazah, karena kan selesai sholat 5 waktu di atas itu ada sholat jenazahnya. Nanti selesai sholat jenazah baru mereka maju ke depan. Perempuannya yang maju ke depan, bukan laki-lakinya yang mundur ke belakang. Ya, kenapa? Karena pas kita tadi itu posisinya saat berpisah antara jamaah laki-laki dan perempuan di tempat sholatnya laki-laki. Berarti perempuan sebentar yang maju ke depan, cari di mana tadi berpisah. Di situ kita ketemu. Iya, itu ya. Tegaki berpisah, koroki siruntu. Ya, itu saja rahasianya. Nanti ada tandanya kan, kita nanti pakai syal. Ada tanda-tanda kan? Ya, jamaah kita ada tanda-tandanya. Iya. Sekarang tidak bisa. Sekarang tidak bisa, Mi. Laki-laki di depan, perempuan disuruh ke belakang sama petugas. Tetapi tidak satu-satu ke belakang, semuanya yang perempuan ke belakang semua bersamaan, cari tempat di belakang. Oke, begitu. Nah, terus misalnya tadi putaran kelima, tapi belum selesai putaran kelima, belum sampai di Hajar Aswad, baru 5,5 misalnya toh. Maka saat selesai sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan. Kalau tidak ada itu salam ke kirinya, itu di atas sholat jenazahnya, hanya ke kanan ji. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada ke kirinya dia itu kalau sholat orang mati. Hanya memang ke kanan saja. Dan memang wajibnya hanya ke kanan. Oke. Setelah itu yang perempuan langsung maju ke depan, bertemu dengan bapak-bapaknya. Kemudian tadi kita lanjutkan tawaf kita yang terputus, tapi tidak perlu lagi mengulang dari nol, dari Hajar Aswad dengan lampu hijau, tidak. Cukup dilanjutkan di mana tadi kita hentikan. Paham sampai sini? Ya. Oke. Kemudian kita berzikir, berdoa, mengelilingi Ka'bah, sampainya cukup 7 kali putaran. Kemudian Bapak Ibu, saat kita akan sholat,
saat kita akan sholat, nanti posisi tertahan oleh petugas karena iqamat atau karena petugas yang tahan kadang juga belum pi iqamat aja. Belum pi iqamat sudah tertahan oleh petugas. Nah, pagar betis petugas, tentara di sana begini. As-salah. Maksudnya stop dulu tawaf, sholat dulu. Jadi hanya dua itu yang bisa menghentikan kita tawaf, utamanya tawaf umrah. Yang pertama kada qamatis shalah, ya sudah diqamat. Yang kedua karena petugas yang tahan Jangan dulu lanjutkan tawafmu karena mau sholat ini orang. Nah tahan pasal petugas. Maka kita pun mencari tempat shop. Kalau mencari lagi tempat shop karena tertangki oleh petugas, baru boleh menghadap ke Ka'bah. Sebelumnya itu dipastikan pundak kiri dengan Ka'bah selalu berdekatan. Ini saja. Pada saat kita sudah tertahan oleh petugas, oleh iqamat, barulah kita menghadap ke Ka'bah untuk mengerjakan sholat. Oke. Sekarang saat sudah 7 kali putaran kita melakukan tawaf, sudah cukup 7 putaran, maka kita disunahkan membaca. Ketika sudah cukup 7 putaran, membaca ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebahagian dari makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Jadikanlah daripada makam Ibrahim itu bahagian dari tempat solat. Itu yang dibaca Bapak Ibu kalau kita menuju tempat solat. Wattakhidhu, ayo sama-sama nak. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kita pun cari tempat solat 2 rakaat. Ya, tapi sebelum kita sholat, bapak, utamanya bapak-bapaknya, ini dikasih naik dulu. Kasih gini dulu. Ya, kan ada di sini ring. Ada ring di sini kan? Ya, supaya tidak lari-lari. Nah, kita sholat dalam posisi pundak kanan sudah tertutup kain ihram. Ini kan tetap tertutup dari tadi. Nah, kita pun sholat dengan 2 rakaat. Niatnya apa? Niatnya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Sebahagian orang mengatakan salat sunnah tawaf. Salat sunnah selesai tawaf. Yang penting kita niatnya biasa saja salat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah. Di rakaat pertama setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca qul huwallahu ahad. Setelah itu selesai salam ke kanan dan ke kiri, berzikir, berdoa bebas. Curhat sama Allah di situ, minta sama Allah, menangis sama Allah, merengek-rengek sama Allah, bertobat sama Allah, minta supaya tawafnya diterima, umrahnya diterima. Iya, mungkin ada kepentingan, ada kebutuhan kita kepada Allah, disampaikan di situ hajat-hajat kita. Setelah selesai berdoa, kita akan ke belakang di air Zam-Zam. Sampai di air Zam-Zam, ambil air, masing-masing ada gelasnya, sudah terisi gelasnya, maka kita menghadap ke Ka'bah untuk minum air Zam-Zam. Jadi cara minum air Zam-Zam yang benar, yang pertama kita mengambil air, kita pegang air Zam-Zam dengan tangan kanan. Yang kedua, air Zam-Zam disunnahkan diminum dengan berdiri. Yang ketiga, menghadap ke Ka'bah. Yang keempat, membaca doa. Baca doa. Doa yang paling pendek membaca bismillah. Tapi ada doa khusus saat kita minum air Zam-Zam yang diajarkan oleh ulama-ulama, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa saqamin. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu, anggaplah air Zam-Zam ada di tangan tak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya, sampai situ. Bisa juga disambung bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu berdoa lagi.
Misalnya, ya Allah, berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan, hilangkan semua penyakit dariku, hilangkan semua keluhan yang ada dalam tubuhku. Ya, berikan saya kesehatan, berikan saya badan yang fit, agar saya bisa menjalankan ibadah umrah saya ini secara sempurna, agar saya bisa beribadah kepadamu ya Allah secara sempurna. Ya ini, ya jadi istilahnya itu ma'uz zamzam liman syuriba lahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau niat orang yang meminumnya ingin cerdas, cerdas. Kalau orang yang meminumnya niat ingin sehat, sehat. Kalau orang yang meminumnya ingin hilang keluhan penyakitnya, hilang penyakitnya. Kalau orang yang meminumnya ingin cerdas, ingin apa namanya? Iya. Ingin tajam ingatannya, tidak apa namanya ya, tidak mudah lupa, insyaallah Allah kembalikan ingatannya. Ini saja, ma'uz zamzam liman syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung orang yang meminumnya. Ya, apa tujuan kita minum air Zam-Zam? Oke ya Bapak Ibu. Setelah itu kita minum, sisakan sedikit. Ya kira-kira sebegini. Ini sisanya air Zam-Zam ini diambil, siram kepala. Ya, siram kepala. Tapi jangan ditegel. Ada di situ karpet warna hijau. Lari ke situ karena kalau ditegel biasanya itu pelayan Zam-Zam marah. Ya biasa marah. Indonesia katanya. Indonesia ranta-ranta sakit. Itu cari di situ yang karpet warna hijau. Di situ memang sengaja dipersiapkan untuk bisa menyiram Zam-Zam kepala kita. Laki-laki perempuan disunahkan. Ya, disunahkan apa namanya? Menyiram kepala. Kenapa kita habis tawaf tadi kan? Ya, capek keliling-keliling Baitullah. Maka kita hilangkan rasa haus, rasa dahaga dengan minum air Zam-Zam, kemudian disiram kepala. Boleh minum air Zam-Zam 2 gelas, 3 gelas, tidak ada masalah. Ambil lagi, habis ambil lagi. Selesai minum air Zam-Zam, kita akan berjalan ke Bukit Safa Marwah untuk melakukan sa'i di sana, sebagaimana kita terangkan tadi bahwa Safa Marwah itu tidak lepas dari sejarah ya Nabi Ibrahim, yaitu istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar alaihi wassalatu wassalam. Oke. Kita pun akan berjalan ke Bukit Safa dan Marwah. Ya, anggaplah kita sudah sampai di Bukit Safa. Kalau kita sudah mau menanjak naik ke Bukit Safa, Bapak Ibu, disunnahkan membaca ayat. Apa ayatnya? Ayat sama-sama. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, ini yang paling panjangnya ya. Tapi boleh ambil versi pendeknya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Setelah itu kita jalan ke Bukit Safa. Sampai di Bukit Safa kita menghadap ke Ka'bah. Ka'bah kelihatan di arah depan sana. Semua jamaah mengangkat tangan sambil berzikir dan berdoa. Ya, jadi tidak langsung orang jalan dari Safa ke Marwah. Disunnahkan dulu berdiam sejenak di atas Bukit Safa menghadap ke Ka'bah. Karena Ka'bah ada di depan kita dekat sekali. Apa dibaca? Kita baca yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo ikut 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda.
setelah membaca wa ahzamal ahzaba wahda, maka disunnahkan mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil berdoa, minta kepada Allah. Karena salah satu doa yang makbul, yang diijabah oleh Allah, tidak ada penolakan, doa yang dipanjatkan di atas bukit Safa atau di bukit Marwah. Ada hadis khusus tentang itu. Maka kita minta, maka semua jamaah berdoa di situ. Tetapi doa masing-masing itu hanya kita yang tahu. Doanya ya haji lain tong, doanya ya haji perempuan lain tong. Ya pokoknya setiap orang punya kepentingan di sana. Ya, ada semua hajat-hajatnya, ada semua keinginannya. Minta sama Allah. Setelah selesai berdoa, diulang lagi tadi zikirnya. La ilaha apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Baru berdoa lagi. Jadi 2 kali orang berdoa. Kemudian setelah itu yang ketiga kalinya kita baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Tidak berdoa lagi. Jadi di sela-selanya itu 2 kali orang berdoa, tetapi yang ketiga kalinya tidak ada lagi doa di belakangnya. Setelah itu kita langsung berjalan dari bukit Safa menuju bukit Marwah. Ya, jalan turun. Jalan kita turun, tidak ada zikir khusus, bebas. Tapi kalau mau kita berzikir, baca kita takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nanti ada zikir dan doa khusus itu kalau kita sudah sampai di bawah pilar hijau. Antara Safa dan Marwah ada lampu hijau di atas. Ada dulu waktu kita pergi haji. Ya ada Ji. Sekarang itu lampu hijaunya itu masih ada. Ya, antara Safa dan Marwah toh. Kita berdoa di situ. Tetapi bagi laki-laki disunnahkan berlari-lari. Yang perempuan jalan santai, jalan biasa. Iya. Yang perempuan tidak diperkenankan lari-lari di situ, jalan biasa saja. Ketemu nanti di sana lagi ketemu karena agak panjang, puluhan meter. Ya, apa doanya? Ya laki-laki sambil berlari-lari, Rabbi ghafir warham innaka antallahu al-a'azzul akram. Itu diulang-ulang itu doanya. Ayo kita sama-sama. Rabbi ghafir warham innaka antallahu al-a'azzul akram. Diulangi lagi. Rabbi ghafir warham innaka antallahu al-a'azzul akram. Ini versi pendeknya. Ada yang panjang. Iya. Ada yang panjang. Tetapi yang pendek ini justru itu yang sahih. Ya, justru itu yang sahih. Yang panjang itu justru dipermasalahkan riwayatnya. Makanya saya selalu ambil yang pendek biar mudah dihafal sama kita-kita. Karena biasanya kalau orang sudah umrah berulang-ulang, tahu ya, insya Allah hafal dengan sendirinya. Tapi kalau tidak dihafal tidak ada masalah Ji. Ini doa tidak perlu dihafal. Cukup kita ikut sama pembimbing. Tapi kalau pembimbingnya ada di depan, kita ada di belakang, kita tidak baca doa ini, tidak ada masalah, jalan saja. Tetap sah sa'i kita. Iya, tidak ada masalah. Jangan bersedih karena tidak mendengar pembimbingnya di depan. Tidak ada masalah. Nanti sampai di Bukit Marwah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, Bukit Marwah itu kan menanjak naik sedikit begini. Kita baca lagi itu tadi ayat. Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Tetapi dalam riwayat yang lain ayat ini dibaca hanya saat kita naik pertama kali di Bukit Safa. Ya? Itu. Jadi ayat ini dibaca, disunnahkan dibaca saat pertama kali naik di Bukit Safa waktu kita mau memulai sa'i. Di Bukit Marwah tidak dibaca lagi.
saat kita kembali ke Bukit Safa yang kedua kalinya tidak dibaca lagi, hanya di pertama kalinya. Tetapi ijtihad dari para ulama-ulama yang lain, dibolehkan dibaca ayat ini di tiap-tiap putaran. Naiki di Bukit Safa, baca lagi. Naiki di Bukit Marwah, baca lagi. Naiki di Bukit Safa lagi, baca lagi. Naiki di Bukit Marwah, baca lagi. Sebanyak 7 kali putaran, terus menerus kita baca ayat ini. Tapi kalau kita mau baca ayat ini hanya di putaran pertama saja, saat pertama kali kita naik di Bukit Safa, tidak ada juga masalah. Iya. Oke. Kemudian dari Bukit Marwah ke Safa ada juga lampu hijau. Iya, ada juga lampu hijau. Dari lampu hijau itu kita juga membaca doa yang sama tadi. Rabbighfir warham innaka antallahu al-a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antallahu al-a'azzul akram. Oke. Jadi ada rahasianya Bapak Ibu ya. Ada rahasianya sini. Dari Safa ke Marwah itu 4 kali putaran. Dari Marwah ke Safa 3 kali putaran. Ya tak? Dari ini rahasianya. Safa ke Marwah 4 kali. 4 kali ke sana. Dari Marwah ke Safa 3 kali. Kemudian rahasia yang kedua, dari Safa ke Marwah hitungan ganjil. Dari Marwah ke Safa hitungan genap. Sebentar, Safa lagi ke Marwah hitungan ganjil lagi ketiga. Marwah lagi ke Safa hitungan genap lagi 4. Safa lagi ke Marwah hitungan ganjil 5. Marwah ke Safa hitungan genap 6. Terakhir Safa ke Marwah hitungan ganjil. Jadi 4 kali hitungan ganjil, 1, 3, 5, 7 dari Safa ke Marwah. 3 kali hitungan genap dari Bukit Marwah ke Safa, yaitu 2, 4, 6. Jadi kalau ada orang bilang, jamaah umrah bilang, baru berjalan dari Bukit Marwah ke Safa, langsung dia bilang 7 miri, salah itu. Karena 7 itu angka ganjil. Nah ini seharusnya angka genap. Iya itu dia anunya, rahasianya ya. Perbedaannya antara tawaf dengan sa'i. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Ya perbedaannya antara tawaf dengan sa'i. Kalau tawaf itu wajib berwudu. Tawaf itu sama dengan solat. Wajib berwudu. Wajib ada wudu sebelum orang turun tawaf. Karena tawaf itu sama dengan solat hukumnya. Sedangkan kalau sa'i tidak wajib ada wudu. Lebih afdal ada wudu. Lebih utama kalau ada wudu. Kalau sa'i, tetapi tidak wajib ada wudu. Kalau batal wudu saat kita sa'i, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau tawaf, batal wudu, tidak boleh lanjut tawaf. Sampaikan ke saya. Haji, batal ki wuduku, maka dulu pergi berwudu. Nanti ditemani berwudu di tempat yang terdekat. Ada di bawah tangga. Jadi ada tangga turun ke pelataran Ka'bah. Di situ itu ada tempat wudu laki-laki, ada tempat wudu perempuan. Iya. Jadi tidak usah jauh-jauh pergi berwudu, keluar di WC, tidak usah. Ada tempat wudu di tangga turun, di dekat tangga turun, di bawahnya tangga turun ke pelataran Ka'bah. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak ada yang batal wudunya. Karena jarang-jarang ada yang batal wudunya. Kalau orang sedang tawaf, jarang-jarang ada yang batal wudunya. Mungkin kalau sakit ya, baru mungkin terjadi seperti itu. Sedangkan sa'i itu tidak wajib ada wudu. Boleh orang yang sa'i itu walaupun tidak ada wudunya atau batal wudunya. Tetapi ketika memasuki waktu sholat, kita bisa berwudu dengan menggunakan air zam-zam. Ya di pinggir-pinggir antara Safa Marwah itu ada air zam-zam. Seingat saya itu kalau tidak salah dari Safa ke Marwah itu 2 air zam-zam, 2 kali kita dapat di sebelah kiri. Iya. Dari Bukit Marwah ke Safa 2 kali juga dapat orang air zam-zam. Maka kita boleh berwudu di situ. Utamanya kalau mau masuk waktu salat wajib. Silakan berwudu di situ dengan menggunakan air zam-zam. Diperbolehkan oleh petugas. Iya. Apalagi sudah mau masuk azan. Waktu azan, kadang kan kita ceritanya ini sa'i mendekati waktu salat fardu. Sementara ada yang batal wudunya, boleh berwudu dengan menggunakan air zam-zam. Nah, sekarang putaran ke-7 dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Berarti setelah kita sampai di Bukit Marwah sudah cukup 7
putaran. Ya, sampai di sana apa yang dilakukan? Langsung keluar. Langsung keluar di pelataran di belakangnya Masjidil Haram, di situ yang dekat ada WC. Ya, WC-nya Abu Jahal, kalau tidak salah Abu Lahab atau Abu Jahal ya. Ya, di situ ada hammam, ada WC. Disitulah tempat untuk melakukan tahallul, cukur rambut. Jadi perempuan silakan dicukur rambutnya oleh sesama perempuan. Lebih utama yang mencukur rambut perempuan yang sedang tahallul itu adalah orang yang sudah ditahallul oleh orang lain. Tetapi hati-hati, ada di situ kena bayar fidyah atau dam kalau rambutnya terlihat oleh laki-laki. Jadi saat dicukur di tahallul harus di dalam jilbab, harus di dalam kudung, jangan dikasih keluar rambutnya kelihatan. Itu justru batal ihramnya. Ya, jadi saat cukur atau tahallul harus di dalam jilbab. Ya, 3 kepang, ujungnya di sini, di sini, di sini. Sudah sah untuk perempuan. Laki-laki karena ada 3 itu. Bagi orang yang botak, cukur botak, tidak ada tersisa, betul-betul digondol, maka Rasulullah mendoakan 3 kali rahmat. Ya, 3 kali rahmat. Ya, bagi orang-orang yang mencukur kondol rambutnya, kepalanya, tidak ada tersisa. Tetapi yang disisakan dicukur rata tapi ada tersisa, itu hanya 1 kali rahmat. Sedangkan fatwanya Imam Syafi'i yaitu tahallul itu yang penting sudah dihilangkan di sini. Tek 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 3 itu sudah sah tahallulnya. Sekedar wajibnya saja. Ya, sekedar wajibnya. Tetapi kalau mau sempurna tahallul tak dicukur botak. Tetapi kalau mau umrah lagi, mau pergi umrah lagi yang kedua kalinya, jangan dihabiskan semuanya. Disimpan-simpan sekitar 1 senti. Kayak saya ini panjami lagi padahal sudah botak ini. Ya. Ini disimpan untuk 1 senti. 1 senti saja disimpan ya. Oke. Dengan prosesi tahallul di pelataran Masjidil Haram berarti umrah kita sudah selesai. Jadi berapa jam itu umrah? Sekitar 4 jam. Sekitar 4 jam itu umrah kalau kita lewat lebih 4 jam kalau lama-lama di hotel. Sebelum pergi ke Ka'bah melakukan tawaf dan sa'i, kita lama di hotel sampai 1 jam, mungkin 5 jam itu umrahnya baru selesai. Tetapi kalau kita sudah turun di pelataran Ka'bah, tawaf dengan lanjut sa'i, lanjut tahallul, tidak sampai 4 jam selesai insyaallah. Sampai 4 jam selesai. Tapi kalau kita dari Madinah dulu tiba, baru masuk ke Makkah, kita singgah di Bir Ali di Madinah untuk ambil mikot, memulai umrah, baru setelah itu lanjut perjalanan 6 jam. 6 jam perjalanan. Masuk hotel, makan, istirahat 1 jam. Berarti 7 jam. Masuk di Ka'bah berjalan, semuanya mungkin ada sekitar 4 sampai 5 jam. Berarti 7 tambah 5 sama dengan 12 jam baru selesai. Kalau dari Madinah kita berangkat. Tapi ini nanti tidak. Kita ambil mikot di Alamlam, di atas di pesawat sebelum tiba di bandara. Ya, saya kira itu mungkin tata cara umroh yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa penjelasan tambahan, Bapak dan Ibu sekalian. Setiap kali kita turun ke Ka'bah, ya ini ya, ini tambahan. Kan biasanya kan kita mau sholat di Ka'bah kan? Ya, mau sholat di pelataran Ka'bah. Sekarang Masjidil Haram itu terbagi 2. Ada yang bagian luar, ada yang bagian bawah di Ka'bah. Iya, saya buka dulu ini ya. Ya, ini tadi sudah selesai. Ya. Masjidil Haram itu ada 2. Ada di bagian atas, ada di bagian bawah di Ka'bah. Kalau kita mau turun ke Ka'bah di luar umroh, mau sholat di bawah, tidak bisa kita turun haji kalau tidak pakai ihram. Iya, utamanya laki-laki. Perempuan sih bebas, tapi tidak bisa orang turun kalau tidak pakai ihram. Harus menggunakan kain ihram kalau mau turun. Tapi boleh juga pakai celana dalam, boleh juga pakai baju dalam. Hanya sekedar persyaratan saja. Mau turun ke Ka'bah salat harus menggunakan kain
ihram, iya. Walaupun bukan umrah, hanya sekedar mau turun. Ini penjelasannya. Kemudian yang kedua, iya, saat kita turun di Ka'bah itu tidak ada itu salah sunat tahiyatul masjidnya. Yang ada langsung tawaf. Walaupun kita sedang tidak umrah, disunnahkan memperbanyak tawaf saat kita turun di pelataran Ka'bah. Iya, jadi dia itu tahiyatul Ka'bah namanya, penghormatan terhadap Ka'bah. Iya, tahiyatul Baitullah, penghormatan terhadap Baitullah, namanya tawaf. Iya. Kalau misalnya kita tidak turun di atas kaki di Masjidil Haram, pakai yang biasa kayak begini, itu pakai tahiyatul masjid sebelum duduk. Ya, tapi kalau turun di Ka'bah langsung tawaf. Ya, langsung tawaf. Ada tahiyatul masjid, ada tahiyatul Ka'bah. Tahiyatul masjid penghormatan terhadap masjid dengan salat 2 rakaat. Tahiyatul Ka'bah yaitu tawaf 7 putaran. Iya. Ini penjelasan tambahannya. Ustadz, bagaimana kalau saya turun di pelataran Ka'bah, niatku tidak untuk tawaf? Niatku tidak untuk tawaf karena capek mini betisku. Apalagi saya sudah tua, sakit-sakit lututku. Kalau terlalu banyak berjalan, sakit ini. Niatku turun ke Ka'bah hanya sekedar mau sholat. Bolehkah saya tidak tawaf? Jawabannya, kalau niat turun bukan untuk tawaf di pelataran Ka'bah, maka boleh langsung salat tahiyatul masjid. Iya, kalau memang niatnya bukan untuk tawaf, hanya sekedar mau naji turun salat, boleh. Gitu ya? Boleh. Tetapi biasanya menurut pengalaman saya, kalau kita tawaf di Ka'bah itu di waktu menjelang salat itu tidak lama ji. Tidak lama dan tidak terasa capek. Insya Allah. Ini baru-baru ini orang tua yang saya bawa usia berapa tahun itu dibilang Haji Kaming, Haji Hadawang, ya ada Sio, ada Halimah, pokoknya ada beberapa orang tua. Hah? Tua Ki, ya tua Ki, ya ku ajak dulu tawaf dulu sambil setelah selesai tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat sambil menunggu waktu sholat, tawaf dulu. Memang kalau kita turun untuk tawaf dulu. Tapi kalau tidak kuat karena alasan sudah uzur, sudah tua, tidak boleh terlalu capek kan, boleh langsung salat sunat tahiyatul masjid di pelataran Ka'bah. Tetapi itu diupayakan diperbanyak tawafnya. Kalau bisa, kalau sanggup. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau di atas bukan untuk turun di Ka'bah, di atas di Masjidil Haram, lantai bagian atasnya langsung saja salat sunat tahiyatul masjid dan tidak perlu pakai yang ihram kalau di atas jadi. Tapi kalau mau kita turun harus pakai yang ihram. Ditahan sama tentara kalau tidak berpakaian ihram. Kalau mau turun persyaratannya harus berpakaian ihram. Ya, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.